Welcome back guys di channel Just Like Man-nya. Kembali lagi kita akan mereview HP, yaitu pada video kali ini HP-nya yaitu Realme X3 Super Zoom ya. Bagaimana apakah HP ini masih worth it di tahun ini untuk dibeli, apakah sudah tidak worth it? Mari kita bahas bersama-sama ya spesifikasi lengkapnya. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Subscribe channel ini untuk membantu channel ini menjadi lebih baik, dan jangan malu untuk komen di bawah pertanyaan atau seperti apa. Silakan di komen di bawah video ini ya. Langsung kita mulai ke videonya. Realme X3 Super Zoom. Sebenarnya HP ini sudah rilis tahun 2020 ya, termasuk HP 2020 sudah lama, 2 tahunan lah. Juni, nah ini ya, Juni 2020 sudah lama. Tapi apakah HP ini masih bertahan setidaknya di ya pasar-pasar Indonesia pada 2 tahun, setelah 2 tahun ya, apakah masih worth it untuk dibeli, apakah tidak? Dengan rentang harga Realme X3 itu masih 5-6 juta, 5-6-7 jutaan lah. Apakah masih worth it dibeli atau tidak? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu dari namanya ya, biasanya tercantum 5G, tapi ini kita nyatanya tidak ada, cuma 4G ya. Itu salah satu drawbacknya mungkin bagi kalian yang mengutamakan 5G. Jadi ini HP sudah langsung tidak cocok bagi kalian ya. Tapi orang yang ya bahkan kotanya belum ada 5G, masih 4G semuanya ya tidak terpengaruh, bisa kalian lirik HP ini ya. Lalu ini launchingnya tadi itu Juni 2020, sudah 2 tahun sejak HP ini dirilis di Indonesia ya. Lalu untuk bodinya sendiri 163 mili, 75 mili dengan tebal 8,9 mili, yaitu 16 cm panjangnya, lebarnya 7,5 cm dengan tebalnya 0,9 cm, hampir 1 cm, dengan berat yang 202 gram ya. Ini termasuk standar lah beratnya dari ukurannya juga, dengan build-nya glass front Gorilla Glass 5. Gorilla Glass 5 ya, di bagian depannya dengan glass back, mirror, dan plastik frame. Karena memakai glass depan belakang ya, apalagi Gorilla Glass 5 termasuk salah satu yang kuat, yang masih satu tingkat di bawah Gorilla Glass 6. Jadi untuk berat 202 gram cukup ringannya, apalagi pakai plastik frame ya, bukan metal lah ya, setidaknya pakai plastik frame. Jadi durability untuk HP ini kurang lah, meskipun layarnya sudah terlindungi lah. Untuk SIM-nya dual SIM ya, tidak hybrid kemungkinan, jadi kita bisa cek lagi selanjutnya dengan tipe display yaitu IPS LCD, masih belum OLED atau AMOLED. Jika kalian belum tahu, IPS LCD ini memiliki performa yang sedikit lebih rendah daripada OLED atau AMOLED, karena ibaratnya OLED AMOLED itu versi improve-nya dari IPS LCD, dari performa, kehematan energi seperti itu. Jadi ya biasanya lebih hemat energi yang AMOLED, dan juga performanya lebih baik di AMOLED OLED daripada IPS LCD. Nah, tapi ini bisa terlihat IPS LCD ini sudah 120 Hz, atau ya bisa ditranslasikan scroll sosmed, buka aplikasi-aplikasi atau gaming bisa mencapai 120 fps, frame rate per second, termasuk tinggi ya. Meskipun sampai saat ini pun, setelah 2 tahun masih sudah sangat tinggi itu. Dengan size HP-nya ya standar 6,6 inci, 84,7 screen to body ratio. Jadi cukup tinggi ya, 80 standar, 80 di atasnya standar ya, sudah bagus intinya. Dengan resolusi yang cukup standar 1080x2400 ya, pasti HP-HP pasti menggunakan rasio 20:9, dengan proteksi ya tadi itu Corning Gorilla Glass 5, cukup durable lah istilahnya. Lalu platform atau OS-nya sudah memakai Android 10, yang dimana ya sekarang Android 11 lah paling minim lah, setidaknya Android 11, tapi memakai Android 10, tapi bisa di-upgrade menjadi Android 11. Jadi itu ya fitur tambahan lah, tapi kan wajib setidaknya untuk upgrade ke Android 11 ya 2022. Dengan chipset yang sudah memakai Snapdragon 855 ya, bisa dilihat dari angkanya sedikit di bawahnya 860, tapi Snapdragon tingkatannya yang tertinggi sekarang adalah 888, di bawahnya adalah 860, 8 tertinggi itu 8 Gen 1, di bawahnya ada 888, lalu 860, dan di bawahnya lagi ada 855. Jadi ini termasuk berada di tingkat atas lah setidaknya. Snapdragon Gen 8 termasuk tinggi dengan konfigurasi 1x2,96, 3x2,42, dan 4x1,78 ya, cukup
unorthodox lah, tidak biasa konfigurasi CPU-nya. Tapi ya itu tadi, performa dari CPU-nya sangat tinggi sudah, termasuk dengan Adreno 640 yang tinggi sekarang adalah 660 sekitarnya ya, 660 atau 670, 660 sepertinya. Lalu tidak ada card slotnya karena ya HP-HP meskipun 2 tahun yang lalu ya, tapi HP yang dikenal sebagai maju atau modern itu sudah tidak ada card slotnya, jadi tidak bisa upgrade ke micro SD. Gimana lagi dengan varian memori internal yaitu 8128, 8256 dan 12256. Kemungkinannya harga 6 juta ya, 5-6 juta itu yang 8128. Itu yang paling murah sekitarnya itu. Bisa kalian cek di Google harga-harganya. Lalu kameranya ada quad kamera 64 megapiksel wide, 8 megapiksel periscope telefoto, 8 megapiksel ultrawide dan 2 makro ya. Cukup banyak fiturnya dari performa kamera. Kemungkinan juga kameranya sudah bagus lah kualitasnya, meskipun masih belum 108 megapiksel, tapi 64 megapiksel sudah cukup bagus. Apalagi banyak juga fiturnya. Jadi sebagai nilai tambah masih ya bertahan dengan pasaran yang sekarang meskipun sudah 2 tahun sudah tahun berlalu. Apalagi video capture-nya ada 4K-nya, 30 fps, 60 fps. Sangat tinggi, mengalahkan banyak HP dengan rentang harga segitu ya di pasaran. Selfie kamera juga 32 megapiksel dan 8 megapiksel. Selfie kameranya ada 2 loh. Bahkan ya, karena kemungkinan namanya juga super zoom ya. Itu ya sepertinya kameranya yang diutamakan untuk HP ini. Itu tadi dari namanya juga terlihat ya. Dengan video capture-nya 1080 ya. Dengan loudspeaker pasti ada, tidak ada slot 3,5 mm jack, jadi diutamakan ke Bluetooth-nya. Wi-Fi pasti ada, tapi Bluetooth-nya 5.0 atau 5.0. Sebenarnya harusnya 5.1 atau 5.2, tapi karena 2 tahun yang lalu, jadi ya itu tadi ada nilai drawback-nya ya. GPS pasti ada, NFC kemungkinan di Indonesia ada, radio tidak ada, USB Type-C 2.0. Sensornya juga fitur tambahan fingerprint side motor di bagian kanan kiri, accelerometer, gyro, proximity, kompas standar. Dengan baterai LiPo 4200 mAh non removable ya, cukup rendah dibandingkan HP-HP sekarang yang biasanya 4500 lah setidaknya. Bahkan ada yang 5000 standarnya ya. Tapi fast charging 30 watt. 100% 55 menit, berarti 1 jaman 0 sampai 100%-nya. Itu tadi kita sudah review spesifikasinya, langsung kita masuk ke summary. Jadi Realme X3 Super Zoom ini merupakan HP ya dengan rentang 5-6 juta, 5 sampai 6 juta. Dari varian yang paling rendahnya 8128 ya, kita sudah mendapatkan HP dengan performa internal yang sudah sangat tinggi, 855 plus ya, di bawahnya 860. Jadi sudah sangat tinggi untuk pengguna sehari-hari, lalu gaming, konten kreator seperti itu. Apalagi untuk bagian kalian yang suka membuat konten fotografi, videografi, kameranya sangat mendukung sekali ya. Kuat kamera bagian belakang dengan fitur yang sangat banyak ya, bahkan untuk masanya ini terlalu maju untuk masanya kameranya, dan selfie kameranya bahkan ada 2. Menambahkan fitur tambahnya meskipun tidak ada 5G-nya. Ya tidak terlalu pengaruh lah bagi kalian yang tidak mengutamakan 5G. Tapi mungkin ada nilai minusnya untuk bagi penikmat 5G ya. Lalu juga tadi itu baterainya yang sedikit kurang ya istilahnya daripada HP-HP sekarang yang bahkan minimal HP sekarang itu 4500 lah istilahnya. Itu meskipun kita dapatkan performa yang tinggi, kamera yang dengan fitur tinggi, lalu varian yang sangat banyak, memorinya juga bagus ya, CPU-nya tadi, tapi dengan minus yaitu display, 5G-nya juga, dan juga baterai. Jadi itu dengan harga 5-6 juta kita dapatkan HP seperti itu ya. Baiklah, sekian video review Realme X3 Super Zoom dari Just Luckman. Jika ada salah kata mohon maaf, jangan malu untuk tanya atau sekedar komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk kalian like, share video ini, dan subscribe ke channel ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.